Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Universitas Mercubuana. Saya akan menjelaskan tugas besar 2 Mekanika Teknik. Nama saya Ari Susanto. NIM saya 4161931057. Di sini saya akan menjelaskan sampel problem dari buku Engineering Mechanics Static yang berjudul Moment and Cover. Oke, untuk yang pertama ada penjelasan, yang kedua ada sampel problem. Kita lanjut ke poin pertama, yaitu penjelasan. Momen dalam 3 dimensi. Di sini, momen dalam 3 dimensi sendiri dirumuskan dengan rumus ini, di mana order R kali F vektor harus dipertahankan karena F kali R akan menghasilkan vektor dengan arti yang berlawanan dengan MO, yaitu adalah F kali R sama dengan minus MO. Selanjutnya mengevaluasi produk silang. Ekspresi produk silang untuk MO dapat ditulis dalam bentuk determinan, dan determinannya seperti gambar ini. Jika belum terbiasa dengan representasi determinan dari perkalian silang, perhatikan simetri dan urutan persyaratannya, dan perhatikan bahwa sistem koordinat tangan kanan harus digunakan ekspansi dari determinan yang diberikan. Uraian MO seperti ini. Untuk mendapatkan lebih banyak kepercayaan dalam hubungan produk silang, periksa ketiga komponen momen gaya di sekitar titik. Gaya F yang bekerja pada titik A relatif terhadap O oleh vektor R. Besaran saklar momen gaya-gaya ini tentang sumbu X minus, Y minus, dan Y positif melalui O dapat diperoleh dari aturan kelengan momen. Uraian MX seperti ini. Selanjutnya momen tentang aksi sewenang-wenang. Momen tentang aksi sewenang-wenang sendiri dirumuskan dengan rumus ini, di mana produk 3 saklar dapat diwakili oleh determinan, dan determinannya seperti gambar ini. Selanjutnya teorema Perignon dalam 3 dimensi. Uraiannya seperti ini, di mana kami telah menggunakan hukum distributif untuk produk silang menggunakan simbol MO untuk mewakili jumlah momen di sisi kiri persamaan di atas. Teorema Perignon dalam 3 dimensi dirumuskan dengan rumus ini. Persamaan ini menyatakan bahwa jumlah momen dari sistem gaya Ren yang serentak di sekitar suatu titik sama dengan momen penjumlahannya tentang titik yang sama. Selanjutnya pasangan dalam 3 dimensi. Ini uraiannya. Namun RA kurangi RB sama dengan R, sehingga semua referensi ke pusat momen O menghilang. Dan pasangan dalam 3 dimensi dirumuskan dengan rumus ini. Vektor pasangan mematuhi semua aturan yang mengatur waktu jumlah. Jadi vektor pasangan M1 karena F1 minus F1 dapat ditambahkan seperti yang ditunjukkan pada gambar. Pasangan vektor M2 karena ke F2 minus F2 untuk menghasilkan pasangan M yang pada gilirannya bisa jadi diproduksi oleh F dan minus F. Baik teman-teman, selanjutnya ke poin kedua, yaitu sampel problem. Sampel problemnya sendiri seperti gambar ini, di mana soalnya tegangan T sebesar 10 kN diterapkan ke kabel yang terpasang ke atas A tiang kaku dan diamankan ke tanah di B. Tentukan momen MJ dari T, tentukan sumbu J yang melewati alas O. Di sini ada 3 pembahasan. Kita ke pembahasan pertama, yaitu solusi A. Momen yang diperlukan dapat diperoleh dengan memperbaiki komponen. Sepanjang sumbu J saat MO dari titik T tentang titik O, vektor MO normal untuk bidang yang ditentukan oleh T dan titik O. Untuk menemukan MO, vektor R adalah vektor apapun dari titik O ke garis aksi T. Pilihan yang paling sederhana adalah vektor O ke A yang ditulis sebagai R sama dengan 15J titik M. Untuk uraiannya seperti ini.
di mana T sama dengan TN AB sama dengan 10 kurung buka 12I dikurangi 15J ditambah 9K dibagi akar 12 kuadrat ditambah minus 15 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Hasilnya 10 kurung buka 0,566I dikurangi 0,707J ditambah 0,424 KN kurung tutup KN. Untuk rumusnya yang digunakan rumus ini, MO sama dengan R kali F. Jadi MO sama dengan 15J dikali 10 kurung buka 0,566I dikurangi 0,707J ditambah 0,424K kurung tutup. Hasilnya 150 kurung tutup minus 0,566K ditambah 0,424I kurung tutup KN titik M. Nilai MZ saat yang diinginkan adalah komponen saklar MO dalam arah J atau MJ sama dengan MO titik K. Oleh karena itu MJ sama dengan 150 kurung buka minus 0,566K ditambah 0,424I kurung tutup dikali K. Hasilnya minus 84,9 KN titik M. Tanda minus menunjukkan bahwa vektor MJ searah dengan negatif, dinyatakan sebagai vektor. Momennya adalah MJ sama dengan minus 84,9 KN titik M. Selanjutnya ke solusi B. Gaya besarannya T diuraikan menjadi komponen TJ dan TXY di bidang X kurangi Y. Karena TJ sejajar dengan sumbu J, ia dapat menggunakan momen tentang sumbu ini. Saat MJ adalah kemudian hanya karena TXY dan ada MJ sama dengan TXY D, di mana D adalah jarak tegak lurus dari TXY ke O. Kosinus sudut antara T dan TXY adalah akar 152 ditambah 122 dibagi akar 152 ditambah 122 ditambah 92 hasilnya 0,906. Oleh karena itu, jadi TXY sama dengan 10 kurung buka 0,906 kurung tutup hasilnya 9,0,6 KN. Momen lengan D sama dengan OA dikalikan dengan sinus dari sudut antara TXY dan OA atau D sama dengan 12 dibagi akar 12 kuadrat ditambah 15 kuadrat hasilnya 9,37 M. Oleh karena itu momen T di sekitar sumbu J memiliki besaran MJ sama dengan 9,0,6 di kurung buka 9,37 kurung tutup hasilnya 84,9 KN titik M. Dan ini searah jarum jam jika dilihat pada bidang X kurangi Y. Selanjutnya ke solusi C. Di sini komponen TX selanjutnya diselesaikan menjadi komponen TX dan TY. Jelas bahwa TY tidak memberikan momen apapun pada sumbu J. Sejak itu melewatinya sehingga momen yang dibutuhkan adalah karena TX saja, arah kosinus T terhadap sumbu X adalah 12 dibagi akar 92 ditambah 122 ditambah 152. Hasilnya 0,566. Jadi TX sama dengan 10 kurung buka 0,566 sama dengan 5,66 KN. Jadi MJ sama dengan 5,66 kurung buka 15 kurung tutup sama dengan hasilnya 84,9 KN titik M.
Baik teman-teman, terima kasih semuanya. Mungkin itu sedikit pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.